Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Minggu ini kita memasuki pekan biasa yang ke-14. Adapun bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini untuk memahami tema kita, hidup menurut roh, lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan pengantar kepada kita, masih adakah kelemah lembutan dan kerendahan hati di antara umat, pelayan, pemimpin di zaman sekarang? Bacaan pertama hari ini, nubuat Zakaria tentang seorang Raja Mesias di Sion. Pada ayat 9 mengatakan, "Hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Dari ayat ini, Zakaria menyatakan kedatangan Raja Pembawa Damai yang membawa keadilan dengan karakter yang lemah lembut. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa dari Efrat sampai ke ujung bumi. Nubuat Zakaria mengenai Raja yang akan datang itu memiliki sifat Mesias. Sifat Mesias yang dimiliki yang pertama yaitu rendah hati. Menurut Zakaria, Raja yang datang itu bukan seorang raja yang sangat kejam, tetapi seorang raja yang sangat rendah hati. Yang kedua yaitu adil. Raja adil ini nantinya membawa penebusan yang adil bagi orang-orang miliknya. Dan sifat Mesias yang ketiga yang dimiliki raja ini ialah lemah lembut. Mesias Israel datang dengan kerendahan hati yang sangat, yang sebagian diwujudkan dalam caranya melakukan perjalanan dengan naik keledai seperti dalam Injil. Bapak Ibu, keledai adalah binatang lambang damai. Hal ini digenapi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua pun dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengajak jemaatnya agar hidup menurut roh. Umat yang hidup menurut roh menjadi seorang pelayan, pemimpin yang lemah lembut dan rendah hati. Mengapa bisa? Karena dirinya digerakkan oleh roh Allah yang akan membawa hidupnya pada kehidupan. Karena hanya roh Allah lah yang memungkinkan seseorang memiliki damai yang sungguh berbeda dengan roh kedagingan yang membawa maut dan bukan kehidupan. Maka marilah kita meninggalkan perbuatan daging. Mengapa kita harus meninggalkan perbuatan daging? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Adalah sia-sia kita rajin beribadah setiap hari Minggu, ikut pertamiangan, bahkan ikut pelayanan, jika masih hidup dalam kedagingan. Karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka kita harus berhati-hati. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini pun berisi ajakan Mesias Sang Juru Selamat, dan ajakannya pun untuk memperoleh keselamatan. Ajakan ini pun ditawarkan Yesus kepada kita, karena kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yesus. Nah, pertanyaannya, maukah saudara diajak untuk selamat? Pasti jawaban saudara mau. Kalau mau, tidak cukup hanya sebatas ucapan, tetapi kita pun diminta segera bertindak dengan melakukan hal seperti yang pertama, bersikap lemah lembut dan rendah hati. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang tidak mengagungkan kekuatannya atau kehebatannya sendiri. Lalu yang kedua, berdoalah setiap saat kepada Yesus. Kalau kita selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas segala rencana, rahmat yang diberikan kepada kita, berarti dalam hidup kita, Yesus sangat berperan. Karena memang Yesus adalah teladan hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih,
seorang umat, seorang pelayan atau pemimpin yang lemah lembut dan rendah hati akan memberikan ketenangan kepada pengikutnya dan tidak menaruh beban berat kepada orang yang mengikutinya, dan beban yang dipasangnya itu enak dan ringan. Maka Yesus dalam doanya bersyukur kepada Bapa karena semuanya itu tersembunyi bagi orang bijak, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil menurut Matius Penginjil adalah mereka yang imannya tulus, sederhana dan rendah hati di hadapan Tuhan, dan tidak memanipulasi siapapun demi keuntungannya sendiri. Dan orang bijak dan cerdik pandai yang dimaksud Matius ialah mereka yang menggunakan pikirannya sendiri seolah-olah tahu segalanya, seolah-olah juga mengenal Allah. Beda lagi dengan Rasul Paulus menggunakan istilah lain untuk orang kecil dan orang cerdik pandai. Orang kecil menurut Paulus adalah orang-orang yang hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan orang cerdik pandai menurut Paulus adalah orang yang hidup menurut daging, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah hidup menurut Roh Allah. Maka kita akan memiliki sifat Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih telah mengikuti renungan saya ini. Dan kami juga berpesan, jangan lupa mengikuti renungan-renungan selanjutnya yang disampaikan oleh para pastor, para biaran berawati, dan umat yang berkenan untuk menyampaikan renungan di channel Komsos Pandan. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Tuhan memberkati. Jangan lupa mengikuti like Komsos. Kencang nih ya. Karena diputus-putus nanti. Terima kasih telah menyaksikan renungan ini di channel. Jangan lupa untuk like. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Thank you.